Baik, selamat pagi Andi dan juga pemirsa. Memang kalau bisa kita lihat untuk situasi dan kondisi di gerbang tol Cikatama saat ini mulai ramai lancar gitu ya. Khususnya untuk volume kendaraan dari arah Palimanan atau Trans Jawa menuju ke Jakarta ini sudah diberlakukan one way nasional sejak pukul 9 pagi tadi mulai dari gerbang tol Kalikangkung atau kilometer 414 hingga kilometer 70 di gerbang tol Cikatama. Dan memang berdasarkan data yang sudah kami himpun dari pihak Jasa Marga ini sudah ada sekitar 22.000 kendaraan yang melintas dari arah Trans Jawa menuju ke arah Jakarta dan juga 47 kendaraan ini melintas dari arah Jakarta menuju ke Palimanan. Namun untuk kendaraan yang akan mengarah ke Trans Jawa atau ke Palimanan ini sudah cenderung dialihkan begitu ya atau dibuang oleh pihak kepolisian untuk melewati arus atau jalan arteri yang sudah disediakan, yakni nantinya para pengendara yang dari arah Jakarta menuju ke Trans Jawa ini bisa keluar di tol Cikopo dan melalui jalur arteri ke arah Cirebon. Dan memang untuk hari ini merupakan penerapan atau mulai diberlakukannya one way nasional yang sudah tadi di flag off oleh pihak dari Kapolri dan juga pihak dari pemerintah seperti Menteri Perhubungan, Jasa Marga dan juga bahkan kabarnya ada Menteri Kesehatan. Dan memang nanti siang ini pada pukul 11.50 waktu Indonesia Barat nanti pihak dari Kapolri, Menteri Perhubungan dan juga Menteri Kesehatan ini nantinya akan mampir begitu ya di kilometer 70 di gerbang tol Cikatama untuk melihat atau meninjau langsung bagaimana pengendalian arus lalu lintas di gerbang tol Cikatama. Dan memang kalau kita lihat untuk sejak pagi dini hari ini kendaraan sudah didominasi oleh para pemudik yang akan melakukan arus balik ke arah Jakarta atau menuju kembali ke asalnya masing-masing gitu. Dan memang peningkatan volume kendaraan atau penumpukan kendaraan ini biasa terjadi mulai dari malam hingga pagi hari dikarenakan memang para pemudik yang akan melakukan arus balik ini lebih cenderung memilih untuk berangkat pada waktu-waktu malam hari dan juga pada saat dini hari seperti pola saat mereka melakukan arus mudik. Dan memang ada pun titik-titik kemacetan yang biasanya terjadi ini di gerbang tol Cikatama atau di kilometer 70 ini dikarenakan memang adanya transaksi uang elektronik yang biasanya terkendala oleh para pengendara yang saldonya ini tidak cukup. Dan memang kendala ini menyebabkan penurunan atau menyebabkan tidak maksimalnya pelayanan dari gardu tol sendiri. Jika memang tadinya gardu tol ini dalam 1 menit saja bisa melayani atau bisa melakukan tap out 5-6 kendaraan, namun dengan adanya kendala tersebut ini pelayanan dari gardu tol ini terkendala begitu, sehingga diimbau untuk para masyarakat yang akan melakukan arus balik ini untuk melakukan top up saldonya terlebih dahulu dari jauh-jauh hari. Bahkan untuk dari Trans Jawa menuju ke Jakarta sendiri ini disarankan untuk melakukan top up saldo sebesar 300 minimal ini sebesar 360.000 hingga 500.000 rupiah. Dan Andi, untuk rekayasa lalu lintas sendiri, ini kontraflow juga sudah diberlakukan dari kilometer 70 hingga kilometer 36. Nah, untuk di kontraflow di kilometer 70 hingga kilometer 47 ini diberlakukan 2 lajur kontraflow, sedangkan untuk kilometer 47 hingga ke kilometer 36 ini diberlakukan kontraflow 1 lajur. Ini dilakukan untuk mengurai kendaraan-kendaraan atau penumpukan kendaraan yang biasa terjadi di kilometer 66 ataupun kilometer 62 yang memang di sana ada lokasi rest area. Andi, kembali ke studio. Baik Dewi, artinya skema kontraflow kemudian one way juga tetap diberlakukan, terlebih sejak tadi pagi sudah diresmikan one way nasional. Lalu bagaimana terkait dengan jalur fungsional yang sudah diberikan oleh pihak Jasa Marga terkait dengan jalur fungsional Japek 2? Apakah sudah berjalan efektifkah untuk mengurai kepadatan? Karena kalau berdasarkan pengawatan sejak beberapa malam yang lalu, ini kepadatan mengular sampai beberapa puluh kilometer, Dewi. Ya,
Ya, baik. Sebenarnya untuk jalur fungsional ini sudah berlaku, sudah dibuka sejak 2 April 2025 dan bahkan untuk para pengendara atau para pemudik yang melakukan arus balik dari arah Bandung menuju Jakarta ini disarankan untuk melalui jalur fungsional tersebut agar memang tidak terjadi kepadatan lalu lintas atau untuk mengurai kepadatan lalu lintas atau penumpukan kendaraan yang terjadi nantinya di kilometer 66. Dan memang biasanya para pemudik yang melakukan arus balik ini terjadi kepadatan lalu lintas di kilometer 76 dikarenakan hal tersebut ada penyempitan jalan gitu ya atau penumpukan kendaraan yang dari arah Transjakarta dan juga dari Bandung Jawa Barat di kilometer 76 menuju ke gerbang tol Cikatama, sehingga memang untuk para pengendara yang akan melakukan arus balik dari arah Bandung menuju ke Jakarta ini disarankan untuk melalui tol Japek 2 Selatan dari tol Cipularang dan juga menempuh perjalanan 30 km dan nantinya keluar di Jalan Bojongmangu, Delta Mas, Bekasi, Jawa Barat. Dan memang untuk kepadatan lalu lintas yang terjadi ini sepertinya memang untuk para pengemudi atau para pemudik yang dari arah Bandung atau dari arah Jawa Barat ini belum mengetahui sepenuhnya adanya tol Japek 2 Selatan dikarenakan memang tol ini baru difungsikan ini pada saat arus balik Lebaran tahun ini. Andi. Baik Dewi, langsung dari gerbang tol Cikampek Utama, terima kasih atas informasinya. Terima kasih juga kepada juru kamera Rona Bayu sudah menerbangkan drone menampilkan dari jalur udara bagaimana situasi terkini di gerbang tol Cikampek Utama dan memperlihatkan volume kendaraan dari arah Trans Jawa menuju arah Jakarta ini cukup begitu tinggi. Dan juga juru kamera Raihan, terima kasih banyak sudah berkontribusi banyak di gerbang tol Cikampek Utama.